kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Pada presentasi hari ini saya akan membahas mengenai forum berbicara kritis. Selain menjelaskan beberapa jenis forum ilmiah, saya juga akan memilih satu forum kegiatan yang paling sesuai untuk tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Baiklah, langsung saja. Pada forum pertama adalah seminar. Seminar merupakan pertemuan akademik atau ilmiah untuk menyampaikan, membahas, dan mendiskusikan suatu topik secara struktur dan dalam dengan mendatangkan narasumber ahli serta adanya sesi tanya jawab dengan para peserta. Tujuan seminar itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman, lalu berbagai pengetahuan dari penelitian serta memperluas wawasan. Peserta seminar biasanya terdiri dari pemateri atau disebut narasumber, lalu moderator, dan peserta seperti mahasiswa atau akademisi. Moderator itu sendiri berperan mengatur jalannya presentasi, lalu mempersilahkan pemateri menyampaikan materi dan memimpin sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya itu tingkat formalitasnya itu juga cukup tinggi karena merupakan bagian dari kegiatan akademik. Lalu hasil yang diharapkan itu adalah peningkatan pemahaman serta lalu adanya kritik atau saran pada materi yang dipresentasikan. Selanjutnya adalah diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum ilmiah yang menghadirkan beberapa narasumber atau ahli untuk membahas satu topik di hadapan audiens. Tujuan utamanya adalah memberikan berbagai sudut pandangan pada suatu isu sehingga audiens mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Nah, peserta diskusi panel ini biasa terdiri dari 3 sampai 6 panelis. Seorang moderator lalu audiens. Moderator memiliki peran penting yaitu mengatur jalannya diskusi, memberikan kesempatan berbicara kepada penulis, dan menjaga agar diskusi tetap formal pada topik yang dibahas. Untuk tingkat formalitasnya sendiri, diskusi panel biasanya semi formal karena meskipun memiliki struktur tertentu, diskusi berlangsung lebih fleksibel. Selanjutnya adalah hasil dari diskusi panel ini biasanya pertukaran gagasan dan pemahaman yang lebih luas mengenai suatu topik masalah, bukan keputusan resmi. Selanjutnya adalah konferensi. Konferensi adalah forum ilmiah yang diadakan untuk membahas suatu isu melalui presentasi atau diskusi ilmiah. Tujuannya konferensi itu sendiri adalah mempresentasikan penelitian, pertukaran gagasan ilmiah, serta pembangunan jaringan akademik antar peneliti. Lalu peserta konferensi biasanya terdiri dari banyak pemaparan, moderator, dan sesi, serta peserta dari berbagai institusi atau universitas. Lalu moderator konferensi berfungsi biasanya mengatur jalannya sesi presentasi, mengontrol waktu penyampaian makalah, serta memfasilitasi sesi diskusi antara pemakalan dan pemateri. Lalu untuk formalitasnya sendiri itu sangat tinggi karena merupakan kegiatan ilmiah yang resmi. Lalu untuk hasilnya dari konferensi ini biasanya berupa publikasi ilmiah seperti proceeding atau artikel penelitian serta pertukaran gagasan antar akademisi. Selanjutnya adalah simposium. Simposium itu merupakan pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah dan suatu masalah ilmiah yang membahas dari berbagai sudut pandang para pakar. Lalu tujuannya itu sendiri adalah memberikan analisis yang mendalam terhadap suatu masalah. Lalu untuk pesertanya itu biasanya dari beberapa pakar, moderator, dan audiens. Moderator di sini simposium itu berfungsi mengatur urutan penyampaian materi dan diskusi setelah pembicara menyampaikan paparannya. Lalu untuk tingkat formalitasnya tinggi karena ini simposium ini merupakan pertemuan akademik.
Lalu hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih jelas mengenai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmiah. Selanjutnya itu adalah kolloquium. Kolloquium adalah pertemuan akademik yang memberikan kesempatan kepada seseorang atau beberapa ahli untuk mempresentasikan suatu topik. Kemudian peserta dapat memberikan pernyataan atau tanggapan secara langsung. Untuk tujuan kolloquium itu sendiri itu mendiskusikan secara dalam suatu gagasan atau penelitian sehingga mendapatkan masukan yang bersifat kritis dan akademis. Lalu untuk peserta kolloquium itu biasanya terbatas dan seperti akademis, seperti peneliti atau mahasiswa yang memiliki minat pada topik tertentu. Untuk moderatornya sendiri itu mengatur jalannya diskusi serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Untuk tingkat formalitasnya itu juga cukup tinggi, tapi lebih interaktif dibandingkan seminar ataupun konferensi. Lalu hasil dari kolloquium biasanya berupa kritik atau saran dapat dan mengembangkan gagasan terhadap penelitian yang dibahas. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu debat. Debat adalah kegiatan diskusi terstruktur antara dua pihak atau lebih untuk mempertahankan atau menolak suatu pendapat dengan alasan yang logis dan bukti yang sangat jelas. Lalu untuk tujuan debat itu sendiri adalah menguji argumen dan meyakinkan audiens tentang suatu pendapat dari alasan dan bukti yang logis. Lalu peserta debat biasanya terdiri dari dua tim, yaitu tim kontra dan tim pro. Lalu moderator atau juri serta audiens. Lalu moderator berfungsi mengatur waktu berbicara dan menentukan debat, lalu memasukkan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen. Lalu untuk tingkat formalitasnya itu bergantung pada konteksnya, tetapi biasanya memiliki aturan yang jelas dan ketat. Lalu untuk hasil dari debat itu biasanya berupa penilaian pada argumen yang paling kuat atau paling menyakitkan. Selanjutnya itu pemanfaatan ini. Selanjutnya itu adalah saya membuat acara forum. Ini formatnya dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Pada forum ini saya memilih seminar karena alasan saya itu seminar menurut saya cocok karena bisa menyampaikan informasi ilmiah ke banyak orang dan membuka ruang diskusi para ahli dan bisa menjelaskan tentang artificial intelligence, lalu penerapannya di pendidikan tinggi dan dampaknya di proses belajar. Untuk struktur acaranya itu sendiri yang diusulkan adalah seperti pada pembukaan selama 15 menit, lalu take speaker selama 40 menit, lalu pemaparan dari dua pembicara utama masing-masing sekitar 20 menit, lalu sesi diskusi dan jawab selama 40 menit, dan terakhir penutup selama 15 menit. Jadi total durasinya itu sekitar 3 jam. Lalu tantangan pelaksanaan itu beberapa tantangannya itu adalah adanya masalah teknis jaringan atau alat presentasi yang kurang bagus, lalu kurangnya keaktifan peserta saat diskusi. Dan solusi yang saya cari adalah dapatkan, yaitu menyediakan tim teknis untuk membantu jika ada kendala. Lalu mendorong peserta agar lebih aktif, misalnya atau diskusi dengan pembicara. Lalu untuk cara mengukur keberhasilan sendiri itu adalah peserta harus memahami materi yang akan disampaikan, lalu peserta mengikuti kegiatan seminar dengan baik sampai selesai. Lalu peserta dapat menggunakan atau menyerapkan informasi yang diperoleh dari seminar. Lalu demikian penjelasan mengenai berbagai forum berbicara kritis dan rancangan kegiatan seminar dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya forum ilmiah dalam menyampaikan gagasan dan berdiskusi secara kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.